الحمد لله العزيز العلام العلي العظيم الكريم السلام غافر الذنب وقابل التوب من جميع الآثام أحمده سبحانه وتعالى الذي اتصف به من صفات الجلال والإكرام وأشكره على ما أسداه من جزيل الفضل والإنعام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهره الله به الإيمان والإسلام وصلوات الله وسلامه على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله وتوبوا إلى الله من جميع الذنوب والآثام حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling indah yang kita haturkan, yang kita ucapkan dari lisan-lisan kita pada siang hari ini kecuali asyukur. Kalimat asyukur, alhamdulillah summa alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-katsirah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada kita sungguh sangat banyak sekali. Minha nikmatul iman wa minha nikmatul Islam wa minha nikmatus shihah wal afiyah, dan nikmah lagi yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Mungkin pada tahun yang lalu kita bersama saudara-saudara kita yang kita cintai di masjid ini, tetapi pada saat sekarang ini mereka sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Apakah tahun depan kita juga masih bersama-sama? Umur adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, matas saah? Kapan akan terjadi hari kiamat?" Beliau kemudian balik bertanya, "Ya fulan, madza a'datta biha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Maksudnya adalah kematian itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, bekal untuk menghadapi kematian adalah ketakwaan. Mari kita senantiasa di 10 terakhir ini kita lebih serius lagi, lebih fokus lagi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mentobati semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita urai satu persatu, mulai dari pikiran kita, pikiran yang ada di kepala kita, mungkin selama ini belum sepenuhnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, masih memiliki perasaan suuzon, merasa bahwa Allah tidak adil dan lain sebagainya, dan juga mungkin masih punya perasaan suuzon sama saudara-saudara kita. Mari kita taubati. Ya Allah, jika ada di pikiran saya ini dosa-dosa, ampuni ya Allah. Demikian juga yang ada dalam hati kita, perasaan kita. Masih banyak mungkin penyakit-penyakit hati. Ada perasaan iri, perasaan dengki, perasaan ujub, perasaan takabur sesama saudara kita, perasaan sulit untuk memaafkan,
Mari kita taubati. Kalau perasaan-perasaan ini masih ada diri kita dan kita merasa lebih, baca surah An-Najm ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian menganggap diri kalian orang suci, jangan kalian menganggap diri kalian orang yang paling baik. Huwa, dia Allah subhanahu wa ta'ala, a'lamu bimanittaqa, dialah Allah yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah melihat rupa kita, bentuk jasad kita. Allah hanya akan memperhatikan apa yang ada dalam hati kalian, untuk keimanan-keimanan. Dan Allah akan memperhatikan amal-amal kalian semuanya. Perbuatan-perbuatan itulah cermin daripada apa yang ada dalam hati kita. Nah, kalau hati kita masih banyak penyakitnya, masih ada kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk mentazkiyah, untuk mensucikannya. Kita tobati, ya Allah, jika ada, masih ada perasaan-perasaan ini dalam diri saya, bahkan mungkin ada syaitan yang bercokol di situ, akhrijhu ya Allah, keluarkan syaitan itu, ampuni ya Allah dosa-dosa. Demikian juga kita urai lagi perut kita. Selama ini mungkin kita kurang selektif dalam memakan makanan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, kepada seluruh umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, seluruh umat manusia, mukminihim wa kafirihim, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, semua manusia, makan dan minumlah kalian, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi, makanan-makanan yang halal semuanya. Karena kita semua tahta dhillillahi, tahta dhilli syariatillahi subhanahu wa ta'ala. Karena kita semuanya berada di bawah naungan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu khitab ini kepada seluruh umat manusia, makanlah oleh kalian makanan yang halal yang ada di muka bumi ini, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu, lakum, bagi kalian, aduwwun mubin. Mungkin di dalam perut kita pernah kita memakan makanan yang haram, mungkin makanan yang subhat, mungkin juga pernah kita meminum raja-raja yang kita diajak kepada orang yang dikatakan orang pintar. Karena masalah yang kita alami, kemudian kita dikasih air minuman yang di situ ada tulisan-tulisan yang ada rajah-rajahnya. Nah, kita mohonkan ampun ya Allah, jika dulu aku pernah melakukan itu karena kejahilanku, ampuni ya Allah dosa-dosa yang ada di perut ini. Karena boleh jadi seseorang tidak nyambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena makanan yang dia makan. Boleh jadi sholatnya tidak khusyuk karena makanan-makanan yang dia makan, dia tidak selektif. Pernah meminum rajah-rajah atau jimat-jimat. Kita tobati di 10 terakhir ini. Kemudian kita urai lagi, mungkin dosa yang kita lakukan ada di mata kita, pikirannya luar biasa khair, perasaannya luar biasa, hatinya bersih, tetapi matanya belum bisa dia menjaga matanya, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melihat yang bukan mahram, melihat auratin nisa, wa na'udzubillah min dzalik. Kemudian membaca matanya
belum sepenuhnya dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-matluwah, baik yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang sering kita baca maupun yang ada di alam ini. Kita mohonkan ampun ya Allah, jika dua mata ini yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai nikmat yang sangat luar biasa, belum sepenuhnya aku pergunakan untuk melihat ayat-ayat-Mu ya Allah. Masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang aku lihat ya Allah. Di 10 terakhir ini ya Allah, ketuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, ketuk pintu langit, baik di siang hari maupun di malam hari, istighfar, ampuni ya Allah. Kalau mata ini belum sepenuhnya aku pergunakan untuk mengagungkan-Mu lewat ayat-ayat-Mu ya Allah. Nah, boleh jadi sholat kita juga nggak bisa khusyuk karena mata kita belum bisa kita jaga. Kemudian kita urai lagi dosa yang ada dalam telinga kita. Ya Allah, telinga ini adalah Engkau berikan, anugerahkan kepada kami. Telinga ini Engkau anugerahkan kepada kami untuk mendengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah, untuk mendengarkan mau'izatil hasanah. Ya Allah, kalau selama ini di telinga ini ada dosa ya Allah, sehingga ketika kami mendengarkan nasihat kami menolak, ketika ayat Al-Quran dibacakan kami menutup telinga kami. Ya Allah, jika ada syaitan di situ, jika ada dosa-dosa di situ ya Allah, ampuni ya Allah. Kalau ini masih ada, kita merasa seperti itu ketika ada orang menasihati kemudian kita tidak mau mendengarkannya, ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan kita juga tidak mau mendengarkannya, bahkan justru kita mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, minal lagwi wal lagat wal la'ibi wal lahawat. Kalau kita masih mendengarkan seperti itu, kita mohonkan ampun ya Allah. Di 10 terakhir ini ampuni dosa-dosa yang ada dalam telinga kami ya Allah, karena nikmat inilah sangat luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu kita tidak disuruh menghitungnya, tetapi disuruh untuk mensyukurinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku akan menambahkan nikmat itu. Dan jamaah yang dimuliakan Allah mungkin merasakan, khususnya di bulan suci Ramadan ini, berapapun yang kita keluarkan, infak kita, Allah ganti dengan yang lebih banyak lagi. Mari kita berlomba-lomba ya di 10 terakhir ini, berlomba-lomba untuk kita membangun hubungan kita dengan Allah, demikian juga membangun hubungan kita dengan sesama manusia. Ya Allah, jika ada di telinga kami ini dosa-dosa, ampuni ya Allah. Kemudian kita urai lagi lisan kita. Kami sekarang sedang berbicara, didengarkan oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya Allah, jika lisan ini selama ini masih belum sepenuhnya kami pergunakan untuk membaca ayat-ayat-Mu, untuk berkata yang baik, dan masih banyak kami mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain, yang menyakiti perasaan kedua orang tua kami ya Allah, ampuni ya Allah. Lisannya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini betapa nikmat, karena banyak orang yang tidak bisa berbicara, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah persyaratan di dalam sebuah hadis yang sangat luar biasa bagaimana kita menggunakan lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak bisa lebih baik dia diam. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ciri kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya Allah, jika lisan ini masih senang menggibah, ya Allah, jika lisan ini masih sedang berkata-kata yang tidak baik, ampuni ya Allah. Jika di situ ada syaitan-syaitan yang menyebabkan kami berkata tidak baik, keluarkan ya Allah. Ampuni lisan kami ya Allah, karena lisan kita tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat nanti
yang akan berbicara adalah tangan-tangan kita. Oleh karena itu kita urai lagi di tangan ini. Allah berikan nikmat kedua tangan kita ini. Apa yang sudah kita lakukan dengan tangan-tangan kita? Sudahkah kita menggunakan tangan-tangan itu untuk berzikir, untuk menghitung-hitung zikrullah ya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan az-zikir dengan tangannya, subhanallah, subhanallah, subhanallah ila akhir. Ya Allah, jika tangan-tangan ini belum sepenuhnya kami pergunakan dalam kebaikan untuk menolong saudara-saudara kami, ya Allah. Dan jika di situ ada syaitan, ya Allah, keluarkan syaitan dari tangan kami, ya Allah, dan ampuni dosa-dosa yang ada di tangan kami, ya Allah. Karena tangan ini nanti akan berbicara. Di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala ceritakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Para ulama ahli tafsir menafsirkan ini adalah kinayah pada hari kiamat, yaitu nanti orang-orang kafir akan dikunci mulut-mulut mereka, yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka, yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua adalah seluruh umat manusia siapapun dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Oleh karena itu mari kita jaga tangan kita. Ghibah sekarang tidak hanya dilakukan oleh lisan-lisan kita, tetapi kita dengan mudah ya memainkan tangan, jari-jari tangan kita ini lewat gadget yang kita miliki, kemudian kita memfitnah orang lewat tangan-tangan kita. Wa na'udzubillah min zalik. Ya Allah, jika ada dosa-dosa itu tangan ini ampuni ya Allah. Kemudian kaki kita, karena kaki tadi menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika kaki ini yang kau berikan untuk berjalan belum sepenuhnya kami menggunakan untuk kebaikan, menuju ke rumahmu ya Allah, menuju ke majlis-majlis zikir, majlis-majlis ta'lim. Ya Allah, kalau itu belum kami lakukan, ampunilah ya Allah. Kalau kami masih melakukan atau berjalan ke tempat-tempat yang kau tidak ridhoi ya Allah, ampuni ya Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nikmat-nikmat ini sungguh sangat luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gratis. Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala mengatakan nikmat yang diberikan kepada manusia itu ada dua. Ada nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul ijad, wujudnya kita ke dunia ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita syukuri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Dalam surah Az-Zariyat. Kemudian nikmatul imdad, Allah tidak hanya menjadikan kita di dunia ini, tetapi amdadallahu subhanahu wa ta'ala bini amin kasirah. Allah sediakan semua keperluan-keperluan kita di dunia ini. Nah, oleh karena itu marilah kita bagaimana cara menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita ini. Yang kaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi, kalau kita sudah mendengarkan suara azan, segeralah kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendengarkan mau'izah, maka hendaklah kita selalu memanfaatkan telinga kita untuk mendengarkannya. Kalau kita telah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang banyak, maka langkah kaki kita segerakanlah menuju ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kita memperbanyak ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima tobat-tobat kita, menerima istighfar kita semuanya, sehingga kita keluar dari Ramadan inilah termasuk orang-orang yang maghfuran, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menyandang predikat muttaqin la'allakum tattaqun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan lizawil qulubi wal absar, wa tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Wa salawatullahi wa salamuhu ala hadan nabiyil karim, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memperhatikan 5 hal. Yang pertama adalah muahadah, mengingat perjanjian kita dengan Allah, bahwa kita selalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ini janji kita. Janji tentunya ada konsekuensinya. Konsekuensi adalah akan mengamalkan semua apa yang tertulis dalam Al-Quran dan juga dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, mari kita senantiasa melakukan muraqabah. Muraqabah, selalu merasakan pengawasan Allah, karena Allah tidak pernah sinatun wala naum, tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, itu ayat kursi. Selalu merasakan pengawasan Allah dimanapun kita berada. Ramadan, puasa Ramadan merupakan amalan sirriyah, amalan yang sangat rahasia. Siapapun tidak mengetahui kecuali dirinya dengan Allah, batal atau tidaknya, benar enggak tidaknya puasa. Ini mengajarkan kejujuran kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan muhasabah, introspeksi diri. Ramadan ini telah berlalu selama 20. Apa yang kurang dari saya? Apa yang sudah nambah dari saya? Apa yang masih tetap untuk kita perbaiki, untuk berlomba-lomba di 10 terakhir ini. Kemudian yang keempat adalah kita melakukan muaqabah, memberikan sanksi. Barangkali kita memiliki amalan-amalan setiap hari. Amalan itu tilawatil Quran, yang seharusnya sehari misalnya kita baca 1 juz, hari ini karena sibuk, mari kita perbanyak lagi membacanya. Kalau kita ketinggalan juga sholat berjamaah karena kesibukan kita, ya sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab, beliau ketinggalan sholat berjamaah, sholat asar, karena sibuk dengan kebunnya, maka kebunnya kemudian diinfakkan dan disedekahkan. Nah, oleh karena itu, kalau ada hal-hal yang mungkin kita lakukan, mari kita iqab diri kita dengan hal-hal yang baik, ya, dengan perbanyak istighfar, dengan perbanyak amal-amal kebajikan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kita melakukan mujahadah. Mujahadah sungguh-sungguh. Oleh karena itu Nabi berpesan di 10 terakhir ini, taharrau Lailatul Qadri fil witri fil ashil awakhir. Burulah, siap-siaplah kalian, berjaga-jagalah kalian. Ini menunjukkan tentang kesungguh-sungguhan untuk mencapai Lailatul Qadar itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. 5 hal ini mari kita jaga betul untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan Ramadan yang masih tersisa ini, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita sehingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ala wa sallu ala nabikumul muhda kama amarkum fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wansuril Islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la karban illa nafastah, ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رحمن يا رحيم.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.